Bagaimana jika filosofi kuno bisa membantu kalian mengatur keuangan dengan lebih bijaksana? Dalam video ini kita akan membahas cara menerapkan paham stoikisme dalam mengatur keuangan sehingga kamu bisa mencapai kestabilan finansial dan ketenangan batin. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana menggabungkan filosofi dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal mengatur keuangan. Filosofi yang akan kita bahas adalah stoikisme. Jadi, mari kita mulai. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno, yang menekankan pentingnya ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Filosofi ini diajarkan oleh para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang berada di luar kendali kita. Dalam konteks keuangan, paham stoikisme bisa menjadi panduan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Tidak hanya dengan fokus pada aspek material, tetapi juga pada bagaimana kita bisa mencapai ketenangan pikiran dan kebahagiaan yang sejati. Sebelum kita masuk ke tips praktis, mari kita pahami dulu prinsip-prinsip dasar stoikisme yang bisa kita terapkan dalam mengatur keuangan. Prinsip pertama adalah dikotomi kendali. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam keuangan, ini berarti kita harus fokus pada apa yang bisa kita atur, seperti pengeluaran, tabungan, dan investasi, serta menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti kondisi ekonomi global atau inflasi. Prinsip kedua adalah hidup sesuai dengan alam. Ini berarti kita harus menjalani hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Dalam keuangan, ini bisa diterjemahkan menjadi hidup di bawah kemampuan kita, tidak terjebak dalam gaya hidup yang boros dan menghargai apa yang kita miliki. Prinsip ketiga adalah kebijaksanaan dan pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu berpikir rasional dan mengendalikan emosi kita. Dalam hal keuangan, ini berarti kita harus membuat keputusan berdasarkan logika, bukan emosi, seperti menghindari pembelian impulsif dan investasi yang berisiko tinggi tanpa perhitungan yang matang. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengatur keuangan. Tips pertama, buat anggaran berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Sesuai dengan prinsip hidup dengan alam, fokuslah pada kebutuhan pokok dan hindari godaan untuk memenuhi keinginan yang tidak perlu. Misalnya, sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah barang itu benar-benar diperlukan. Kedua, terima ketidakpastian dan rencanakan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, seperti perubahan pasar atau krisis ekonomi. Namun kita bisa mempersiapkan diri dengan membuat dana darurat atau melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko. Ketiga, jaga emosi dan buat keputusan berdasarkan logika. Saat mengelola uang, kita sering kali terpengaruh oleh emosi, seperti takut kehilangan atau keinginan untuk cepat kaya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tenang dan rasional, sehingga kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Keempat, berlatih bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki dan terus mengejar lebih banyak. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, sehingga kita tidak terjebak dalam perlombaan yang tidak ada habisnya. Yang kelima, berinvestasi pada hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dalam keuangan, ini berarti berinvestasi pada pendidikan, kesehatan, dan aset yang memiliki nilai jangka panjang. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin berbagi beberapa studi kasus tentang bagaimana stoikisme bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengelola keuangan. Studi kasus pertama adalah tentang seorang yang sering kali terjebak dalam pembelian impulsif. Dia merasa bahwa membeli barang-barang mewah akan memberikannya kebahagiaan. Namun setelah memahami paham stoikisme, dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi dan melainkan pada ketenangan batin. Solusinya adalah dia mulai membuat anggaran yang ketat dan hanya membeli barang yang benar-benar dia perlukan. Dia juga mulai berlatih bersyukur atas apa yang dia miliki dan menghindari perbandingan dengan orang lain. Studi kasus kedua adalah tentang seseorang yang merasa cemas tentang masa depan keuangannya. Dia takut akan ketidakpastian ekonomi dan terus-menerus khawatir tentang kehilangan pekerjaan atau investasi yang gagal. Solusinya, dia mulai menerapkan prinsip dikotomi kendali. Dia fokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan, seperti meningkatkan keterampilannya dan membuat rencana keuangan yang matang. Dia juga mulai menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya dan belajar untuk tidak terlalu khawatir pada hal-hal yang ada di luar kendalinya. Stoikisme bukan hanya sebuah filosofi kuno, tetapi juga panduan yang sangat relevan untuk kehidupan modern, termasuk
termasuk dalam hal mengelola keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kamu bisa mencapai keseimbangan antara kebahagiaan batin dan kestabilan finansial. Ingat, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang bagaimana kita bisa bijaksana dalam mengelola apa yang kita miliki. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan belajarlah untuk menerima dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini.